Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dari Universitas Nusa Putra. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Oscar sebagai dosen pengampu di mata kuliah Mekatronika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari video kemarin, yaitu dari mata kuliah Mekatronika, yang mana materi selanjutnya adalah sensor dan transducer. Sensor itu apa sih? Di sini yaitu sensor itu adalah suatu komponen atau peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi. Nah, seperti energi listrik, kemudian energi fisika, energi kimia, energi biologi, dan energi mekanika atau dan lain sebagainya. Kemudian contohnya itu apa sih? Nah, dari sini contoh sensor adalah ada kamera. Nah, kamera itu sebagai sensor penglihatan. Kemudian telinga sebagai sensor pendengaran. Kemudian ada juga kulit sebagai sensor peraba. Dan juga ada LDR atau Light Dependent Resistant sebagai sensor cahaya dan lainnya. Oke, kemudian sensor adalah elemen sistem yang secara efektif berhubungan dengan proses di mana suatu variabel sedang diukur dan menghasilkan suatu keluaran dalam bentuk tertentu tergantung pada variabel masukannya. Dan dapat juga digunakan oleh sebagian sistem pengukuran lainnya yang mengenali nilai variabel tersebut. Kemudian sensor dalam perspektifnya atau pengukuran dan instrumentasinya itu adalah sensor termokouple. Nah, yang memiliki masukan berupa temperatur serta keluaran berupa gaya gerak listrik atau GGL. Nah, GGL di sini oleh bagian sistem pengukuran yang lain dapat diperkuat sehingga diperoleh pembacaan pada alat ukur. Kemudian berdasarkan penggunaannya, nah sensor ini ada tiga jenis sensor thermal suhu, kemudian sensor mekanis, kemudian sensor optik atau cahaya. Nah, sensor thermal ini adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan panas atau suhu, kemudian temperatur pada suatu dimensi benda padat, kemudian ada pada zat cair atau gas. Contohnya misalkan seperti termokouple, ada RTD, termistor, kemudian bimetal, IC, sensor. Oke, selanjutnya ada klasifikasi sensor. Nah, berdasarkan penggunaannya juga, sensor mekanis adalah sensor yang mendeteksi perubahan gerak mekanis seperti perpindahan atau pergeseran. Kemudian posisi gerak lurus dan melingkar, tekanan, aliran, level, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya ada SRAG. Kemudian ada line variable differential thermosfer, atau disingkat LVDT. Kemudian ada proximity dan potentiometer, ada Lodesser dan Brondon top, dan lain sebagainya. Kemudian sensor optik. Nah, sensor optik ini atau cahaya adalah sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya. Kemudian pantulan cahaya ataupun biasnya cahaya yang mengenai benda atau ruangan, contohnya fotodioda, kemudian LDR, kemudian fotovoltaik, dan sel fotoemisi, dan fototransistor. Nah, klasifikasi sensor ini berdasarkan sifat dasar outputan. Nah, yang pertama ada perubahan resistansi. Nah, berdasarkan yang di indera menghasilkan perubahan resistansi pada keluarannya. Nah, misalnya contohnya ada RTD atau Resistant Thermal Detector. Nah, prinsip kerjanya di sini dari RTD ini adalah mengubah besaran temperatur
menjadi perubahan tenaga listrik. Kemudian yang kedua ada strain gauge. Nah, prinsip kerjanya mengubah besaran tekanan menjadi perubahan tekanan listrik. Kemudian ada termistor. Nah, prinsip kerjanya juga hampir sama, mengubah besaran temperatur menjadi perubahan listrik. Oke, yang kedua ada perubahan dari induktansi. Nah, besaran-besaran yang di indera atau terbaca menghasilkan perubahan induktansi pada keluarannya. Misalnya contohnya pada transducer yang digunakan untuk mendeteksi perubahan gaya. Kemudian prinsipnya dari transducer ini adalah kumparan atau dengan mengubah induktansi kumparan tunggal dengan mengubah jangkar ferromagnetik yang digeser oleh gaya yang akan diukur dengan mengubah variabel permeabilitas medium. Nah, kemudian selanjutnya ada dari transducer. Nah, kan tadi barusan ada sensor, kemudian transducer. Transducer di sini adalah sebuah alat yang bila mana digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem transmisi akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Nah, transmisi energi ini bisa berupa listrik, kemudian ada mekanika, kimia, dan optik atau radiasi atau sensor panas. Transducer dapat pula didefinisikan sebagai suhu peranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain. Nah, transducer ini yaitu suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Kemudian bentuk-bentuk energi tersebut diantaranya seperti energi listrik, energi mekanikal, energi elektromagnetik, energi cahaya, energi kimia, kemudian energi akustik atau energi bunyi, dan energi panas juga. Nah, pada umumnya semua alat yang dapat mengubah atau mengkonversi suatu energi ke energi lainnya dapat disebut juga sebagai transducer. Oke, kemudian transducer ini berasal dari bahasa Latin, yaitu transducere, yang mana artinya mengubah masukan transducer atau sensor, kemudian dan sebagai keluaran transducer adalah aktuatornya atau input-outputnya. Nah, berdasarkan fungsinya, transducer di sini terbagi menjadi dua, yaitu transducer input dan transducer output. Nah, kemudian hampir semua jenis perangkat elektronik di sini terdapat kedua jenis transducer tersebut. Nah, berikut ini adalah pengertian dari transducer. Nah, transducer input ini merupakan transducer yang dapat mengubah energi fisik atau physical energy kemudian menjadi sinyal listrik ataupun resistansi yang kemudian juga dikonversikan ke tegangan atau sinyal listrik. Nah, energi fisik tersebut dapat berbentuk cahaya, tekanan, suhu maupun gelombang suara. Seperti contohnya mikrofon. Nah, mikrofon di sini dapat mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang dapat diantarkan melalui kabel listrik. Kemudian transducer juga sering disebut sebagai sensor. Nah, ada beberapa yang digolongkan sebagai transducer input. Nah, yang pertama ada LDR atau light dependent resistor, yang mana mengubah cahaya menjadi resistan atau hambatan. Kemudian ada termistor atau NCT dan PTC, yang mana mengubah suhu menjadi resistan hambatan. Kemudian ada variabel resistor, mengubah posisi menjadi resistan hambatan. Kemudian ada mikrofon
mengubah gelombang suara menjadi signal listrik. Kemudian ada selanjutnya dari transducer output, nah yang mana merupakan transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi bentuk energi fisik. Seperti contohnya ada loudspeaker. Nah, loudspeaker di sini adalah mengubah sinyal listrik suara yang dapat didengar oleh manusia. Nah, transducer output ini juga sering disebut sebagai istilah aktuator. Nah, transducer output ini diantara lainnya yaitu ada LED atau light emitting diode yang merupakan mengubah listrik menjadi energi cahaya. Kemudian ada lampu ini mengubah listrik menjadi energi cahaya. Kemudian ada motor. Nah, motor ini mengubah energi listrik menjadi gerakan atau motion. Kemudian ada loudspeaker yang merupakan mengubah sinyal listrik menjadi suara. Nah, mungkin dari keterangan atau pengertian sensor dan transducer, ada perbedaan utama antara sensor dan transducer, yang mana sensor adalah perangkat fisik yang merasakan kuantitas fisik dan kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dibaca oleh instrumen atau kegunaannya. Kemudian transducer juga merupakan perangkat fisik yang mana mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Mungkin cukup sekian dari pemahaman saya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya dari salah kata dan ucap. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.